Halo pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Tambun Bungai, dan kali ini saya tengah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Sucipto. Apa kabar Bapak? Baik. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat Pak? Siap. Iya, jargonnya apa nih Pak pagi ini? Pokoknya harus melindungi masyarakat. Wes, luar biasa, harus melindungi masyarakat. Terkait dengan judul dari pembahasan kita kesempatan hari ini, giat cegah kebakaran. Siap. Nah, ada marak terjadi kebakaran di ruang-ruang gedung-gedung kosong yang terakhir kemarin di gereja. Nah, ini pendapat Bapak seperti apa menanggapi hal ini, Pak? Boleh kenalan dulu deh sebelum itu, Pak. Baik. Biar agak santai dulu. Siap. Kita. Ya, silakan, saya Pak. adalah Sucipto dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya selaku Korlap 112 yang dipercayakan untuk melakukan koordinasi kepada seluruh jajaran yang terkait di Kota Palangkaraya. Dalam hal ini berdasarkan judul yang diminta oleh TPRI pada saat sekarang ini, kami sebagai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya memang sudah lama sebenarnya sudah mempersiapkan hal ini. Iya. Tetap siaga, walaupun istirahat tetap siaga. Iya. Artinya dimanapun dan kapanpun kebakaran ini tidak pernah kita duga, tidak pernah kita tahu. Karena itu kita selalu tetap siaga. Berkaitan dengan sering terjadinya kebakaran di dalam gedung-gedung kosong. Betul. Atau gedung yang ditinggalkan oleh pemiliknya sementara Betul. bekerja. Iya. Untuk pengungkapan hal tindak kriminalnya itu adalah urusan ranahnya kepolisian. Namun kami sudah melakukan pemadaman untuk pencegahan tidak meluas kepada bangunan-bangunan lain. Walaupun kami mendengar dan melihat, itu hanya mendengar dan melihat. Tetapi betul. untuk secara substantif tugas adalah tugas kepolisian. Iya. Jadi kita tidak bisa mencampuri ke situ, walaupun kita melihat bahwa kadang-kadang seperti di Keminting 7 itu dibakar dari bagian bawah, lantai, itu nanti kita nggak tahu Motifnya apa dan apa Betul. bagaimana. Namun kalau itu benar, Iya. kalau itu benar, saya sarankan buat kawan-kawan yang tidak terlihat nih, kasihanilah masyarakat kita. Betul. Mereka walaupun sebidang papan, tidak mudah mereka membeli itu. Betul. Susah. Di saat sekarang kita baru selesai menyelesaikan COVID-19, hidup dari keterpurukan ekonomi. Sekarang muncul lagi seperti itu, misal terjadi, tolong dengan hati nurani jangan dilakukan. Betul. Kalau itu benar. Iya. Tetapi saran saya sebagai pemilik pun jangan lupa faktor kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Apakah itu instalasi listrik yang harusnya diganti minimal 7 tahun maksimal 20 tahun berdasarkan aturan PLN, ya diikuti. Habis itu setiap meninggalkan rumah titipkan kepada keluarga atau tetangga terdekat agar dia lakukan pengawasan. Jangan ditinggalkan begitu saja seperti kita tidak tahu dengan tetangga. Begitu juga tetangga yang ada di sekitar, jangan masa bodoh juga tidak perlu tahu. Karena rembetan daripada kebakaran itu juga tidak menutup kemungkinan ke rumah dia sendiri. Betul. Oleh karena itu, cabang-cabang listrik yang diperkirakan hanya mampunya 500 watt atau 250 watt, jangan melebihi daripada over kapasitas itu. Iya. Nanti akibatnya feedbacknya adalah lelehan dan kebakaran itu yang membuat rumah menjadi terbakar. Memilih barang-barang murah, teliti dulu sebelum membeli, karena banyak hal yang kami alami mulai dari pada waktu sekarang kan tidak lama lagi pohon Natal nih. Betul. Pohon Natal itu kan kalau dulu seingat saya mulai kecil sampai remaja sampai sudah berumah tangga, Iya. tahan bertahun-tahun. Sekarang pohon Natal baru dibeli aja bisa terbakar. Iya. Ya, karena harganya murah kan. Oh iya. Maksud orang itu di saat dinikmati dalam beberapa menit, beberapa jam saja dicabut, ini ditinggalkan jalan. Oh, berarti ada keteledoran juga di sana ya? Iya, inilah faktor kelalaian yang Iya. 47% itu yang mengakibatkan kebakaran. Betul. Sehingga pemilik rumah seharusnya setiap meninggalkan rumah cabut cucukan listrik yang tidak dianggap penting. Iya. Listrik yang mengandung komputer, yang mengandung AC, matikan.
Baik. di saat meninggalkan rumah. Selain kita murah membayar listrik, juga aman. Oh, seperti itu ya Pak ya? Iya. Kadang-kadang saya juga kalau nge-charger lupa tuh Pak. Nah, itu charger itu bahaya sering. ya, Pak, ya? Kejadian di daerah Jalan Jati. Iya. Seorang kakek memakai charger di atas tilam. Oh. Dia tinggalkan main ke tempat tetangga. Iya Pak. Nah, charger itulah yang membuat lelehan listrik ke atas tilam lagi. Oke. Nah, otomatis rumah menjadi korban. Siapa yang korban? Dia sendiri, bahkan merembet ke tempat orang lain akibat dia padahal sepele lalai. saja Sepele ya, Pak? Sebenarnya. Kalau dulu zaman dulu tidak ada handphone, di obat nyamuk itu Pak. Dia obat Saya ingat. nyamuk, iya. Sekarang handphone juga sumber masalah di rumahnya Pak. Betul. Iya. Jadi segala sesuatu yang bersifat elektronik dimudahkan, diberikan kenyamanan, tetapi kita lupa tidur dalam sebuah ruangan itu kabel di atas sudah berapa lama gerangan kita pakai. Betul, Enak, Pak. pulang kerja lelah, begitu lelah kita hidupkan AC, kita charger, kita mainkan televisi. Betul. Padahal kabel di atas sudah panas bukan main. Baik. Ditambah Seperti lagi itu ya, Pak? sekarang panas overkapasitas. Iya, benar. Kita jalan di bawah saja hampir tidak bisa lagi. Betul. Karena panas kan pasti dengar dari teman, aduh panas sekali sekarang. Bulan-bulan ini loh. Iya benar Pak. Nah, di atas sana, di atas plafon sana berlipat lagi panasnya. Iya, karena Kalau ada kabel tadi nih. Kabel itu sudah panas, ada aliran listriknya, ditambah lagi memang situasi panas di dalam plafon diantar dengan atap itu berlipat-lipat. Iya. Musimnya ditambah panas lagi, tidak menutup kemungkinan panas akan berubah menjadi api. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Nah, ada juga pengalaman nih, ada di kawasan yang memang banyak penduduknya, kawasan yang memang kumuh ya Pak ya, mohon maaf tidak menyebutkan tempat, tetapi Betul. kadang-kadang karena ekonominya terbatas, jadi ada yang namanya mengait listrik dari tempat tetangga. Nah, ini kenapa tuh tidak diperbolehkan tuh, karena apa Pak? Karena tidak diperbolehkan, kan kita sudah berpikir tadi bahwa karena ekonomi ya, betul. karena serba jatun, serba tidak ada, harus ada lampu, harus nih, ada Pak. lampu. Nah, Betul. ini yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, karena dia membeli tidak berstandar SNI atau tidak berstandarkan PLN, menyambung betul, asal bisa saja. Iya benar. Nah, oleh karena itu asal menyala di hari ini dia lolos, di minggu ini dia lolos. Mungkin minggu-minggu depan dia tidak lolos. Iya, betul. Bekerja berbulan-bulan, bertahun-tahun menumpuk harta, akhirnya terbakar juga. Oleh karena itu, mari beli sesuatu, ikuti aturan. Oke, tetapi Kak, Pak, kalau misalnya dia tidak mengait dari tetangga, ini nggak bisa Pak beli karena memang mahal. Ongkosnya berapa sih Pak kalau masang listrik pribadi Pak? Ada subsidi kah dari? Saya kurang jelas ya, Pak, untuk kawan PLN. Yang jelas benar, itu saya dengar itu jutaan ya. Nah itu Pak, jadi pro kalau, dan kontra juga betul, itu Pak. Tetapi bagaimana sebuah kehidupan ini adalah perlu kita penuhi. Jika tidak bisa, kita simpan dulu uangnya bertahap. Jangan kita memaksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena pernah kejadian dulu di sekitar RTA Milono kilometer 7, dia menggunakan kabel telepon menyambung rumah ke belakang. Setelah kami lihat terlalu pintar juga arusnya ya. Iya, menyala juga. Iya sih. Akhirnya kebakaran kan rupanya dia sendiri. Karena wattnya terlampau tinggi. Iya, itu kan kabel telepon bukan untuk menyalurkan listrik. Iya. Nah, ini yang perlu terlalu. Tetapi ilmunya hebat tuh Pak. Hebat buat dia, tetapi rugi buat dia sendiri, buat orang lain. Betul. Nah, oleh karena itu jangan, kalau memang tidak pendidikan kita ke situ, berapa kemampuan listrik itu kan ada sekolahnya gitu. Betul, janganlah kita karena sebagai tenaga kerja pernah dipakai untuk ke situ sambung menyambung sehingga ikut. Tapi kita tidak pernah uji lab. Benar. Berapa kemampuan kabel itu sebenarnya? Sebenarnya kabel itu ada tertera kalau standar PLN 250, 500 watt. Tidak sembarang. Bisa menampung arus listrik. Listrik. Makanya sering dari plafon berbunyi kabel plak-plak. Seperti memukul kas plafon. Betul, ibaratnya Pak, manusia tekan sanggup lagi aku. Menahan kapasitas. Nah, yaitu makanya kita ini orangnya masa bodoh, tidak perlu tahu, dikira tikus. Padahal kabel kepanasan. Gitu. Ditambah lagi dulu kabel itu dipisah 1-2 jengkal menggunakan benda ditarik di atas plafon. Seingat saya, sekarang dikumpul di dalam satu pipa.
satu pipa paralon. Astaga. Kan sekarang gitu kan, Betul, iya. dengan alasan agar Iya. tidak digigit tikus. Iya. Padahal pada saat kabel si A ini bergesekan Iya. karena tidak berstandar, Betul. panas sudah lama, sudah lebih daripada sekian tahun. Betul. Dia di dalam menggabung menjadi satu, ada nggak yang lihat? Iya, benar. Nggak ada yang lihat. Iya. Kan semuanya kita datang ke rumah, hidupkan AC, panas sekali, Betul. nyaman benar. Paling serendah-rendah hidup pun pakai kipas angin. Iya, Kipas betul. angin dengan harga murah, daya tahannya pun berbeda. Oke. Merek berbeda, harga berbeda. Ada pengaruh juga, Pak? Wah, jelas, sangat jelas. Iya, iya, Oleh iya. karena itu sampai ke kulkas pun kita membeli harganya murah sekarang. Iya, betul, Oleh Pak. karena itu spool yang ada di dalam itu, tahanan listriknya itu tidak mampu untuk menahan listrik begitu lama. Oh, begitu ya, Pak? Iya. Oh, ini harus banyak belajar nih. Iya, karena kita ini kan harus tanya dengan orangnya. Kalau Benar. sama pembeli dia Ya. bilang Cari yang alhamdulillah murah, aja, ya. Selawasi ini bagus saja Pak orang Iya, memakai. benar, Pak. Sepengetahuan dia. Iya, betul. Kalau orang ahlinya, Iya, betul. pasti bicara akan dikupas semuanya. Oh, kan seperti begitu. itu. Iya. Jadi mending membeli barang yang mahal sedikit ya. Ber-SNI, Ber-SNI, berstandar. Iya. Gitu. Ketimbang kita barang murah tetapi Betul. tidak ada jaminan. Jaminan kayak HP juga kan. Betul. Merek ini dijamin, merek Iya. ini dibawa ke SPBU meledak. Lah, Kan iya benar, begitu. Pak. Betul, Pak. Jadi Betul. jangan dikira, coba selusuri. Waktu kejadian di Jalan Giobos di seberang Popper Hotel. Iya. Yang membuat meledak tank itu dia menggunakan HP merek apa? Iya. Apa itu, Pak? Nah, itu tidak saya sebut. Nah, ini kan Di bawah berapa tuh harganya, Pak? nah, oleh karena itu Jadi pemirsa jangan pakai hati-hati handphone juga. murah. Artinya yang dijamin lah, bukan betul, karena betul, murahnya. Pak. Iya. Ada aja yang mahal karena tidak ada duit dijual murah, kan ada Iya, aja betul, juga. Pak. Bukan Iya, berarti Pak. karena barang murahan. Betul. Tetapi kita harus menjamin barang itu jangan sampai merugikan kita sendiri. Iya. Dan orang lain ikut menikmati daripada perbuatan kita ini. Alah, iya betul, Pak. Oke, Pak, selain dari arus listrik ini tadi, apa saja sih yang bahaya yang mengakibatkan kebakaran di sekitar kita? Banyak ya. Contohnya aja, misalnya di samping kita ada lahan-lahan kosong Iya. yang tidak kita bersihkan. Lah, anak-anak bermain saat sekarang kan pengen tahu. Betul. Dia main korek kayak contohnya di kilometer 8 Cilik Ribut. Iya. Anak-anak bermain rumah-rumahan, membakar. Siapa yang bakar tadi? Si Anu yang bakar lain ulun. Iya. Nah, pucat dia gemetar Iya. setelah melihat api begitu seperti Besar Bandung ya? Lautan Iya, Api itu betul, kan. betul. Nah, itu kan akhirnya merugikan rumah tetangga. Untung nggak Iya, kena. betul. Nah, oleh karena itu lahan-lahan yang dianggap, jangan berasumsi bahwa lain tanahku jauh bikin petak ayungku. Iya, Jangan begitu. betul. Jangan begitu, izin dengan pemilik, laporkan, RT ada di situ, Iya. dibersihkanlah, jangan meninggalkan tanah tidak terpelihara. Iya. Karena sertifikat pun berbunyi fungsi tanah itu apa, untuk Iya. perumahan, mana rumahnya, Oke, iya. dipelihara apa tidak, ada undang-undangnya sekian tahun akan kembali menjadi milik negara. Iya, betul, Pak. Oleh karena itu, mari jangan merugikan orang lain demi keuntungan pribadi ya. Iya. Itu masalah baru, masalah tanah nih. Habis itu sampah. Iya. Sampah jangan dibuang sembarangan. Kalau sampah itu memang harusnya kita taruh di depo sampah, kita antarlah. Tidak ada yang nyaman dalam hidup dia sebenarnya. Kita Betul. buat nyaman aja. Kita antar Iya. pakai sepeda motor, Benar. kita pakai sepeda atau pakai mobil, Iya. kita buanglah ke depo sampah. Jangan kita lempar ke samping tanah kosong. Betul. Orang bisa aja kecewakan diam. Bungul benar orang ini buang sampah di tempat Iya. saya, dibakarnya kan mau apain kamu? Betul, Nah, betul, jadi oleh karena itu janganlah kita membuang sampah sembarangan. Bisa saja juga anak-anak bermain situ atau Iya, orang merokok lewat. Betul. Nah, jadi Oke, Pak Sucipto. Jadi harapannya untuk seluruh masyarakat yang khususnya ada di Kota Palangkaraya, silakan, Pak. Saya berharap dengan masyarakat Kota Palangkaraya dengan saat sekarang banyaknya terjadi kebakaran karena sesuai dengan tupoksi tugas saya adalah Iya. kebakaran perumahan. Tolong jaga lingkungan kita. Iya. Jangan elak layak mahagalewu. Iya. Jaga bersama-sama suku apapun yang ada di sini, bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Iya. Yuk kita hidup bersama dalam huma betang. Saling melihat, saling mengawasi, saling bantu.
saling mengamankan. Iya. Jangan lagi acuh seperti di kota-kota besar. Betul. Kita bukan kota besar, kita adalah kota yang baru mulai besar. Iya. Jadi oleh karena itu jangan lupakan adat kita, sama-sama menjaga, sama-sama memperhatikan, tingkatkan sistem keamanan lingkungan agar tidak menimbulkan prasangka dan praduga. Seandainya misalkan kenapa, bagaimana, tidak ada lagi karena ada yang jaga dan melihat secara langsung. Iya, betul. Itu pesan saya. Oke, sekali lagi jargonnya, Pak. Di momen terakhir. Saya sebagai petugas damkar bersama rekan-rekan di Kota Palangkaraya, sesuai dengan momen kami di ulang tahun damkar kami yang ke-105, pemadam melindungi masyarakat dimanapun dan kapanpun. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Sucipto. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga dapat berbincang-bincang lagi di segmen selanjutnya. Iya, oke, namun jangan beranjak kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Kabar Tambun Bungai. Cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Tambun Bungai. Sebelum melanjutkan perbincangan kita terkait kiat mencegah kebakaran, ya, kita masuk dulu ke informasi dari Kabupaten Barito Timur dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah tahun 2024. Ada 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Timur menghadiri deklarasi damai yang diselenggarakan oleh KPU Barito Timur. Deklarasi yang berlangsung di halaman depan kantor KPU Barito Timur dihadiri langsung ketiga pasangan calon yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada Barito Timur. Hadir pula pihak terkait seperti Badan Pengawas Pemilu, jajaran kepolisian, TNI, serta sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan dari partai politik. Ketua KPU Satya Hedi Puspita dalam sambutannya menegaskan bahwa deklarasi damai merupakan wujud komitmen dari para kandidat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye hingga hari pemilihan. 3 pasangan calon yang hadir turut menandatangani deklarasi damai sebagai simbol komitmen untuk menjaga suasana kondusif selama berlangsungnya tahapan pilkada. Dalam deklarasi tersebut, ketiga pasangan calon menyatakan kesiapan mereka untuk bersaing secara sehat dan menerima hasil pilkada dengan penuh sportivitas.
serta sepakat untuk menghindari kampanye hitam, provokasi, serta tindakan yang dapat memecah belah persatuan di tengah masyarakat Barito Timur. Dari Kabupaten Barito Timur, Christian Dairi TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya pemirsa, masih bersama saya Eka Risti dan masih bersama narasumber yang sama Bapak Sucipto dengan tema kali ini kiat mencegah kebakaran di sesi kedua. Nah oke, masih semangat Pak? Siap. Semangat. Ya Pak, tadi kita sempat ngobrol bincang-bincang dulu sebelum masuk ke sesi kedua bahwa memang kebakaran ini 99% diciptakan atau dilakukan oleh oknum. Nah ini menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak Pak dengan statement ini Pak? Oknum ini dalam arti ya berarti mengarah kepada manusianya ya. Betul Pak. Manusianya itu maksudnya ini adalah human error, benar. faktor kelalaian. Betul Pak. Di saat sekarang ini kan kita tidak ambil pusing, saya dengar-dengar yuk kita ambil perumahan aja dah daripada tanah bermasalah. Betul. Lebih betul, aman. Iya. Nah, rumah itu sudah didesain berdasarkan aturan berapa jarak rumah dengan rumah. Kalau dulu setahu saya 7 meter. Iya Pak. 7 meter itu menghindari kebakaran. Habis itu berapa jarak dari spiteng WC ke tempat penggalian air minum? Iya. 10 meter minimal 8 meter. Betul. Sudah ada aturan. Nah, itu namanya rumah yang sehat, 2 anak cukup. Betul Pak. Sekarang rumah itu dirubah lagi modenya, ditambah ke sayap kiri, sayap kanan, sampai ke pinggir pagar batas. Betul, Pak. Betul. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk udara masuk. Betul, Pak. Yang tertawanya situ adalah tikus. Iya. Yang tertawanya adalah api. Iya. Api dengan jalaran mudah menular ke sebelah. Oleh karena itu sudah terjadi dan tidak bisa dilarang lagi karena melebar situasi, anak bertambah. Kadang keponakan ikut di situ, kan tidak mungkin. Jadi kapasitasnya tidak muat. Tidak layak sebenarnya. Betul. Seharusnya dia ngambil 2 atau 3 rumah lagi, kan gitu. Iya. Nah jadi karena itu sudah terjadi dan tidak bisa kita larang, sehingga solusinya adalah di setiap RT itu maunya, ini bicara damkar nih, bicara pemadaman, damkar itu ada dari masyarakat dan lahir dari masyarakat. Iya. Bangunlah titik sumur bor dengan jarak 50 meter. Baik. Artinya 2 roll sedang menjangkau 1 titik di bor, 1 titik di bor. Iya. Nah, habis itu dilengkapi dengan mesin robin dan nozzle. Saat sekarang kita BKTG event pemadam. Iya. Ada aja bubuhannya. Iya. Ini kan selang jarak jauh berapa kilometer itu Tidak jauh mencapai memakan titik waktu. api, betul. Saya sudah sampaikan tadi bahwa rumah yang tadinya harusnya sudah pas, Betul. dibuat jarak, disambung-sambung atap ketemu atap. Iya, betul. Itu yang membuat cepat dari pemadam kebakaran. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ditambah lagi tikus menggigit-gigit kabel lebih Betul. cepat lagi, panas lebih cepat lagi. Iya. Oleh karena itu, bangunlah di wilayah itu sebuah sistem keamanan yang dijaga oleh seseorang. Jangan berasumsi seperti rumah elit tuh memang dijaga kayak di Geobos, kayak di Badak. Iya. Jangan begitu. Anda bisa melakukannya. Bayar untuk penjagaan keamanan lingkungan. Buat ronda. Jadi sebelum besar sudah terbaca. Betul. Terus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan di pos penjagaan, dilengkapi dengan alat pemadam api ringan di setiap rumah pemilik itu. Berapalah harganya yang 3 kilo mampu ibu-ibu? Cuma 450.000 sampai dengan 700.000. Banyak di toko-toko besar kok di Gemilang segala. Iya. Untuk mencegah, karena saat sekarang kita lagi tidak menggunakan api di dapur, tetapi sudah menggunakan namanya tabung gas. Iya. Tidak 1-2 kali terjadi kebakaran oleh tabung gas. Oleh karena itu dilengkapi dengan alat pemadam api ringan, sistem keamanannya ada sehingga tidak mungkin menjadi kerugian lebih besar. Iya. Kalau pemadam itu kan datang ke situ membantu. Betul. Dengan jarak yang cukup jauh. Iya, benar Pak. Jalan semakin padat. Kalau dulu enak kita los, sekarang kita mobilnya nggak muat ya Pak? nggak muat. Mobil kan dari Banjarmasin, betul. baik agen apa saja membawa di dalam truk lewat Nusa ke Palangkaraya. Iya, Pak. Setiap hari berapa kali pulang pergi. Motor juga begitu. Bahkan ditambah lagi motor metik.
jalan yang mana digunakan jalan yang sama. Iya. Ditambah lagi pada saat sirine berbunyi ada aja yang memotong jalan pemadam. Betul. Tugas pokok seorang pemadam kebakaran adalah mengurangi korban. Kalau kita menggunakan kecepatan 100 km per jam, memotong jalan, ada yang memotong, matilah orang itu. Iya benar Pak. Kita rem, TKP sudah menunggu. Betul. Jadi oleh karena itu seyogianya kalau bisa itu dipadamkan oleh warga yang tadi kumuh padat. Iya. Pemadam sudah sampaikan terima kasih Pak sudah dapat kami padamkan. Kalau tidak bisa maka kita bekerja sama menggunakan selang berapa roll, menggunakan apa saja. Ingat, setiap pemadam kebakaran datang kerugian sudah terjadi di atas 100 juta rupiahan apabila di rumah kupat. Iya betul Pak. Kalau rumah tidak kupat, kumuh padat, paling tidak dia jutaan rupiah. Ya, karena pasti menyebar ya Pak ya. Menyebar. Oleh karena itu kunci daripada keseluruhannya adalah pada masyarakat lingkungan itu sendiri. Betul. Jangan pelik dengan uang yang sedikit, membagikan kepada orang yang memang pada notabene harus menjadi keamanan di lingkungan itu. Betul. Tetapi kita merasa terlindungi dan terayomi, tidur pun nyaman. Iya. Cukup dengan telepon, Din, kiapa keadaan lapangan? Aman, tidur nyenyak kan. Iya. Kalau kita siang mencari makan, siang menghidupi anak istri, istri pun menghidupi anak, Iya. jaga lagi nggak sanggup. Betul Pak. Nggak sanggup. Iya. Nah, oleh karena itu lakukanlah secara arif dan bijaksana. Begitu petugasnya juga harus sopan dan santun, bajenta dan bajorah. Wah luar biasa ya. Iya harus. Karena memang teman-teman pemadam ini dari kemarin, dari musim kemarau hingga kini masih memasuki musim pancaroba, tetapi masih belum hujannya masih belum rata ya Pak Iya, ya. belum. Ada beberapa titik api, capek pastinya ya dari kemarin sampai saat ini, ditambah lagi isu-isu yang beredar saat ini. Betul. Pembakaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah ini apa tantangannya di lapangan nih Pak? Di lapangan ini ya yang jelas kalau masyarakat sudah memahami ya, tetapi semakin banyaknya orang, semakin banyak pula berpikiran yang macam-macam. Di atas rambutnya warnanya hitam, di bawah rambut itu yang berbeda. Iya betul. Tapi kita abaikan saja, komen apapun itu hak orang. Tetapi Tuhan akan melihat segala kebaikan yang kita lakukan mesti berbuahnya baik. Oleh karena itu lakukanlah tugas kita sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Jangan perlu takut, jangan perlu kita gentar, kita lakukan. Kalau bicara lelah, pasti Anda memilih pekerjaan itu adalah sebuah konsekuensi. Menjadi apapun resikonya ada. Betul. Oleh karena itu jangan mundur kalau sudah memilih resiko itu. Jangan berlindung di baju seragammu hanya untuk kepentingan pribadimu. Tetapi ingat, kamu adalah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Iya, Pak Sucipto, saya mau tanya apa harapan Bapak untuk yang pertama untuk masyarakat, yang kedua untuk pemerintah, dan yang terakhir ini untuk semua tim pemadam kebakaran, timnya Bapak. Silakan Pak. Baik, harapan saya kepada pemerintah agar memperhatikan setiap perkembangan kota di Palangkaraya, karena kita bicara masalah skop kota. Tantangan kita semakin meluasnya kota ini, di mana-mana sudah terjadi perumahan-perumahan. Jangan lupa lakukan persiapan pemetaan, bukan hanya bicara tentang teori, bukan hanya bicara tentang kertas, tetapi tindakan untuk antisipasi bila terjadi dimanapun dan kapanpun siap dipakai. Ya, untuk pemerintahnya, untuk kami sebagai petugas damkar, jika Anda memilih sebuah logo pemadam kebakaran, lakukan yang terbaik, hindari hal-hal yang tidak pada tempatnya, bukan tugasmu. Apalagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Lakukanlah tugas sesuai fungsimu. Ingat, kita adalah orang sosial, mencari amal dan ibadah di situ, bukan mencari keuntungan. Itu pesan saya. Apakah selama kemarin Pak ada kendala di personil ketika ada banyaknya titik api, ketika
blank spot juga banyak di Kalimantan Tengah ini. Apakah ada terjadi kewalahan di tim Bapak kemarin sampai hari ini? Karena saya bicara tentang tupoksi saya adalah kebakaran perumahan. Oh baik. Berarti saya bersyukur sampai hari ini titik perumahan tidak ada rasanya yang tidak tertangani. Tetapi kalau besar iya, karena informasinya lambat. Iya. Makanya saya bilang tadi kembali lagi ke masyarakat. Seharusnya masyarakat sudah dari sekarang melakukan penjagaan. Bukan karena hanya kejadian ini mereka jaga, tapi sampai kapanpun biasakan bahwa lingkungan itu seperti rumah elit, ada penjaganya. Betul. Kita yang bekerja meninggalkan rumah pun nyaman. Oh, rumah nomor 8 tadi ada tamunya dari mana, jelas nyaman. Betul. Tinggal ibunya yang bekerja, ayah bekerja, tinggal telepon keamanan, nyambung semuanya. Jadi tidak ada yang tidak nyambung, semuanya terasa nyaman. Api mulai menjadi kebakaran sejak kecil sudah bisa diantisipasi, damkar masuk aman karena ada yang melihat. Iya. Kalau tidak ada yang melihat, sudah kaget. Aku Trewenkia, saya juga kaget tadi apinya sudah di sana, Mas. Iya. Ngawur aja kan? Iya, dari mana sumbernya gitu kan? Nah, ini. Ya, intinya keselamatan, kemudian area tempat kita tinggal itu bukan hanya menjadi tugas pemadam kebakaran saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Iya, ya, Pak, ya. Karena di dalam pemadam kebakaran itu seperti izin-izin pendirian gedung itu sampai kepada pengamanan manajemen gedung. Ya. Sama dengan lingkungan, ada nanti namanya manajemen pengamanan lingkungan. Ketuanya siapa, penasehatnya siapa, anggota regunya siapa, komandan peletonnya siapa. Iya. Akhirnya ke situ. Betul. Kalau perlu damkar nggak ada, nggak jadi masalah. Iya, karena masyarakat pintar kan gitu. Betul. Tapi bagaimanapun nggak mungkin di perumahan itu ada pemadam yang besar. Iya. Di mana parkirnya? Betul sekali, Pak. Jadi oleh karena itu antara kita dan kamu adalah saudara, tetap terikat dalam satu ikatan Luar kekeluargaan. biasa, mantap sekali pembicaraan kita berkesempatan hari ini Pak Sucipto. Sangat edukasi sekali. Semoga semua ini tersampaikan langsung kepada seluruh masyarakat yang nonton hari ini ya. Sekali lagi Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya hari ini. Ya pemirsa, kita tengah berada di penghujung acara dalam Kabar Tambun Bungai. Besok kami akan kembali dengan pembicaraan yang sangat menginspiratif lagi, tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ya, saya Eka Risti Hartani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, salam sehat selalu. Sampai jumpa.